kesempatan untuk hadir dalam ruangan ini untuk berbagi cerita ya Ibu dan Bapak, bukan menggurui tapi kita berbagi cerita, kita sharing bersama ada di bisnis yang luar biasa ini Ibu dan Bapak ya. Jadi Ibu dan Bapak saya ucapkan terima kasih kembali kepada Pak Angel, Pak Iwan Dharma Putra, juga upline saya, mentor saya Bapak Jeffrey Juliarto yang mungkin kebetulan beliau lagi ada kesibukan sehingga belum sempat masuk ke dalam ruangan Obo ya Ibu dan Bapak ya. Ibu dan Bapak, saya ingin sapa semua dulu ya. Ini semua saya daimannya dari Sabang sampai Merauke ya. Satu kehormatan buat saya sebenarnya ini Angel. Terima kasih banyak ya Pak untuk undangannya. Ada Pak Ferna juga tadi yang presentasinya luar biasa ya Pak Ferna. Kayaknya agak gemuk kan Pak Ferna, ini agak cabi-cabi. Ya Ibu Siomei dari Kota Jakarta. Beliau juga ini inspirasi buat saya ya. Beliau sudah 14 tahun konsumsi produk dan beliau tetap awet muda Ibu dan Bapak ya, dan hanya dari pengalaman beliau mengkonsumsi produk sehingga membuktikan mendapatkan car reward juga Ibu dan Bapak. Wah, sudah dapat sehatnya, dapat mobilnya lagi ya. Siapa yang nggak mau Ibu dan Bapak ya? Kalau di luar sana Ibu dan Bapak kita mau kerja di karyawan sudah dapat capeknya, dapat marahnya, dapat sialnya, belum tentu dapat mobilnya Ibu dan Bapak ya. Jadi Ibu dan Bapak satu kesyukuran luar biasa ya, Ibu dan Bapak bisa ada dalam ruangan ini, diundang oleh para undangan Anda, bisa hadir dalam ruangan ini, kita akan sharing berbagi cerita di dalamnya Ibu dan Bapak ya. Nah, mengapa saya memilih FKC Ibu dan Bapak ya? Ini sebenarnya saya dulu Ibu dan Bapak ya, saya tidak pernah terpikirkan oleh bisnis semacam ini. Bagi saya itu, aduh, nggak masuk akal. Ada bisnis kerjaan cari-cari orang, mesti datangi orang, cari-cari orang. Menurut saya, aduh, itu bisnis apa ya? Karena mantan upline saya dulu pernah mengajak di salah satu perusahaan dari Cina, Ibu dan Bapak ya. Itu 2 kali saya dipresentasi Ibu dan Bapak, itu saya masih jadi karyawan waktu itu. Walaupun udah masih di otak saya ya, ribet ya, kiri ke kanan, kanan ke kiri ya. Jadi saya agak buntu namanya sistem seperti ini. Nah, akhirnya saya fokus kembali jadi karyawan Ibu dan Bapak ya. Nah, ternyata jadi karyawan itu nggak mudah. Saya sebenarnya cuma karyawan biasa ya, setelah sales Ibu dan Bapak yang menawarkannya. Saya harus ke lapangan juga, panas-panasan ya Ibu dan kalian. Nah, di situ saya juga mulai lama-lama capek juga. Capek ya, walaupun mungkin kita masih muda tapi capek juga mengerjakan terus-menerus seperti itu. Kadang namanya kita bawahan, sudah benar tetap salah. Kalau memang bos bilang salah, itu tetap salah. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita hanya bisa ikut, memang kita salah. Nah, di situ saya merasa jenuh. Jadi saya pindah dari perusahaan swasta satu ke perusahaan swasta lain, tapi dengan penawaran yang sama untuk para konsumen. Dia bergerak di leasing, Ibu dan Bapak ya. Nah, di situ saya juga mulai makin risih Ibu dan Bapak, yang pastinya beda kantor, beda lingkungan di dalamnya. Nah, di situ saya agak kurang cocok punya bos. Wah, itu saya makin jiwa saya ini makin kayaknya ini bukan dunia saya. Saya nggak suka, seperti saya nggak suka ditekan. Saya nggak suka harus serba salah. Padahal saya benar. Tapi namanya kita kerja, pasti kalau bos nggak suka ya kok harus tetap salah. Akhirnya di situ Ibu dan Bapak ya, saya memutuskan. Nah, sebenarnya saya juga bukan orang yang terlahir dari keluarga konglomerat, keluarga kaya raya, keluarga pas-pasan. Bahkan saya terlahir dari keluarga di bawah pas-pasan ya. Jadi sudah miskin sekali ceritanya ya. Nah, di situ saya juga berpikir Ibu dan Bapak di awal saya bahwa sampai kapan masa saya harus memfotokopi kehidupan orang tua saya. Tidak mungkin orang tua saya mau memasukkan saya ke dalam sebuah, sampai pinjam uang saya nangis di rumah, saya harus sekolah masuk SMP. Itu pun hampir telat, saya pendaftaran sudah mau tertutup baru dapat uang pinjaman, akhirnya masuk SMP. Tapi 1 tahun ikut bersama orang tua itu sampai kelas 1 SMP. Kelas 2 saya memutuskan ikut sama nenek saya di kampung. Nah, itu lebih menderita lagi. Ternyata saya jalan pulang pergi sekolahnya cukup lumayan jauh ya. Tapi ya saya bilang saya harus sekolah. Nah, akhirnya saya masuk SMA Ibu dan Bapak ya. Nah, di situ di SMA namanya kita ini masa-masa remaja ya Ibu. Tapi saya juga kadang berpikir bahwa kehidupan saya seperti ini. Saya pernah mencoba bekerja sambil sekolah SMA. Waktu itu saya kerja di salah satu rumah makan ya di kota sana. Nah, tapi
Begitu kita susah mau menerapkan waktu belajar, waktu bekerja, kita harus selalu bekerja. Berhenti saya fokus sekolah di waktu itu, saya cuma numpang sama teman sana sini ibu dan bapak ya, karena nggak ada duit mau bolak balik karena cukup jauh sekolah SMA saya waktu itu. Nah, karena saya berpikir seperti itu, akhirnya lama di rumah, saya juga pikiran buntu kalau di rumah ya, namanya kita di kampung pasti pikiran buntu. Akhirnya saya memutuskan untuk hijrah ke ibu kota ibu dan bapak ya. Di sini saya artinya orang bilang nggak ada skill sama sekali, nggak ada modal modal nekat. Seorang modal nekat, urusan belakang nanti urusan belakang, penting maju dulu. Akhirnya saya ke ibu kota merantau. Di situ saya ikut sama teman, belajar sama teman tentang kehidupan kota, bagaimana mencari pekerjaan, minta tolong teman, lamaran disebar ke sana sini ya. Saya bermodalkan jasa SMA. Nah, kira-kira perusahaan mana yang mau terima jasa SMA ibu dan bapak yang mau jadi karyawan? Nggak ada. Ya tapi modal nekat ibu dan bapak ya. Akhirnya waktu itu kebetulan ya ada salah satu perusahaan leasingnya ibu dan bapak bergerak di Pontianak. Nah, itu memanggil saya untuk diinterview kerja, tapi bukan jadi karyawan, cuma jadi sales lepas. Nanti ada penjualan, baru ada bonus, nggak ada gaji. Yang mau nggak mau saya harus ambil, karena saya butuh hidup, saya butuh makan, butuh tempat tinggal, dan sebagainya. Akhirnya itu saya berjuang. Nah, akhirnya 5 tahun itu menjadi karyawan swasta saat ada di beberapa perusahaan, pindah-pindah ibu dan bapak ya, tapi bergerak di bidang yang sama. Nah, di situ tidak membuat saya puas. Kenapa? Karena saya merasakan saya tidak kemana-mana, ibu dan bapak ya. Saya ada di zona itu saja ya. Saya mau keluar dari situ. Nah, tapi saya bingung, saya mau keluar kemana. Saya tidak tahu mau kemana, ibu dan bapak ya. Tapi saya sudah tutup dengan pekerjaan seperti ini, membuat saya lelah. Nah, akhirnya saya di tengah sembari bekerja, saya beralih ke konvensional karena mendengar teman wah dia membuka usaha keripik, wah lumayan untungnya, dia sampai cerita puluhan juta per bulan. Tapi itulah ibu dan bapak ya, kita jangan mau mendengarkan cerita enaknya saja, kita jangan melihat keberhasilannya, lihatlah kesusahan yang ada di dalamnya ibu dan bapak ya, proses yang ada di dalamnya. Kalau kita mau cerita uang ibu dan bapak ya, oh gampang, penghasilan saya sekian-sekian, tapi ketika ada di dalamnya, proses di dalamnya, itu tidak mudah, itu sulit. Nah, akhirnya sembari bekerja, saya buka konvensional, kecil-kecilan, wah saya ketahuan sama bos saya ini. Nah, sembari saya kuliah juga ibu dan bapak ya, jadi saya mencoba menyibukkan diri sendiri, ya. Akhirnya keterlaluan sibuk memang, jadi setengah mati atur waktu. Nah, akhirnya usaha saya ketahuan sama bos saya dipecat dari pekerjaan saya, disuruh lanjut usaha itu ya. Karena saya juga bingung ibu dan bapak ya, akhirnya usaha saya mandek di sini karena saya tidak tahu menjalankan, saya cuma mendengar cerita orang, saya coba-coba, saya buntu di tengah jalan. Akhirnya setelah itu saya menyerah ibu dan bapak ya, tapi akhirnya ketemu teman. Nah, disitulah teman mengajak bisnis, bisnis dari perusahaan T, tapi saya bingung. Dia 2 kali cerita tentang sistemnya, saya agak bingung, kiri ke kanan, kanan ke kiri, dan bla bla bla. Saya makin buntu, saya punya otak, saya bilang saya nggak mau ini, saya mau pekerjaan, tolong carikan saya lowongan pekerjaan. Akhirnya di tengah kebingungan saya ibu dan bapak ya, waktu itu beliau juga sudah join di perusahaan ini. Beliau sempat ikut seminarnya di Makassar. Akhirnya pulang-pulang beliau nelpon saya, oh ya ada pekerjaan bagus ini, lowongan pekerjaan bagus ya. Saya ini yang menunggu kabar bahagia seperti itu, langsung lompat ke tempat beliau, terbang ke sana. Ada lowongan apa ini Pak? Ceritanya dia ini perlihatkan saya dulu alatnya. Ini ada alat yang luar biasa. Saya bilang, aduh alat apa itu Pak? Tapi dicolok di laptop, dia bilang begitu. Saya bilang, terus lowongannya di mana? Nah, akhirnya beliau mengatakan, ya ini lowongannya. Saya bilang, aduh Pak, saya tidak mengerti bisnis seperti ini. Akhirnya beliau sempat jelaskan sedikit-sedikit, karena menurut saya sistemnya mudah, dan Bapak kan seorang baru ya dalam bisnis seperti ini. Beliau jelaskan, nggak terlalu ribet. Agak masuk di otak saya, ini pikiran saya. Akhirnya beliau kasih saya brosurnya, majalahnya, cover kitnya untuk saya pelajari. Tapi di perjalanan pulang beberapa ya masih dalam pikiran saya, wah saya cuma butuh lowongan pekerjaan ini, saya mau hidup ini, kalau di kota ini nggak ada duit, nggak hidup kita ini. Setelah sampai di rumah, di kontrakan, akhirnya saya di tengah kebingungan, buka-buka brosurnya, baca-baca produknya, buka majalahnya, baca tentang perusahaan loh. Saya bilang kok dalam hati, ini perusahaan hebat loh.
semua di dalam ini pakai jas. Nah, itu di awal pikiran saya ya, Ibu dan Bapak ya. Semua pakai jas loh, naik di atas panggung loh. Kayaknya hebat ini perusahaan luar biasa. Apalagi saya lihat iklannya ini di dalam brosur ini rata-rata orang luar semua, orang asing, nggak ada orang lokal. Jadi membuat saya makin penasaran sebenarnya Ibu dan Bapak ya. Akhirnya saya baca-baca tentang kesuksesan orang dalam ceritanya, pengalamannya. Akhirnya saya menemukan salah satu yang dekat kampung saya ya, Pak Isra. Beliau bercerita di bawah, wah, membuat saya makin tertarik. Wah, ini satu kampung saya, wah, masa dia bisa sukses, saya nggak bisa. Nah, kita sama-sama makan nasi kok. Akhirnya di situ saya ambil peluangnya. Nah, ini namanya Ibu pada Bapak, itu saya bilang tadi, saya ini orangnya nekat, ya di belakang urusan kalau ada urusan. Nah, akhirnya saya ambil keputusan dulu, modal pinjaman ya, itu waktu hari sama ingat itu pinjam di mantan pacar waktu hari ya, itu gajinya, pas lagi gajian ya sudah kasih dulu, nanti saya jual produk lain baru kau kasih kembali uang kamu. Nah, akhirnya saya ambil peluangnya itu, saya langsung gabung di 3 store waktu hari. Nah, sebagian omset jualan karena nggak ada pilihan Ibu dan Bapak ya, karena saya juga terkendala di keuangan waktu hari, jadi mau nggak mau tetap ambil peluang ini. Nah, setelah masuk Ibu dan Bapak jangan pintar dulu baru mau, tapi mau dulu baru pintar ya. Itu prinsip saya Ibu dan Bapak ya. Jangan mau paham semua dulu baru mau ambil keputusan ya. Lebih baik ambil keputusan jika memang itu positif dan bagus, ambil, nanti di belakang belajarnya. Nah, itu ya. Jadi saya ambil dulu, nanti di belakang belajar. Nah, akhirnya ini setelah bergabung, saya ikut upline saya kemanapun dia pergi. Di sini saya banyak belajar juga. Mungkin 1-2 bulan itu beliau yang berbicara ke orang-orang, check up ke orang-orang, berbicara tentang bisnis dan sebagainya. Saya hanya dia memperhatikan. Akhirnya saya memberanikan diri untuk check up dan presentasi bisnis waktu itu ya Ibu dan Bapak, walaupun masih banyak au-au-au-nya ya, tapi namanya memulai, mencoba. Kalau kita nggak mencoba ya kapan lagi. Walaupun mungkin salah Ibu dan Bapak ya, kan hanya kita yang tahu, yang orang di prospek itu nggak mungkin akan tahu bahwa kita salah. Yang penting maju dulu. Jadi saya berproses Ibu dan Bapak ya, melakukan pekerjaan ini, bisnis ini, yang membuat saya semakin jatuh cinta dengan perusahaan ini, semakin yakin dengan perusahaan ini, karena keunggulan di dalamnya. Ya, kenapa keunggulannya? Saya lihat loh, sertifikat legalitasnya Ibu dan Bapak bukan 1-2 yang dikantongi, tapi begitu banyak. Badan POM-nya, APLI-nya, Triple B-nya, ISO-nya, semua dikantongi Ibu dan Bapak. Jadi kita mau ragu di mana lagi sebenarnya ya. Nah, saya aja orang baru yang nggak ngerti akan hal ini, melihat sertifikat yang dikantongi begitu banyak, legalitas yang begitu banyak, saya langsung yakin 100% ini perusahaan bukan kaleng-kaleng, bukan abal-abal Ibu dan Bapak ya. Jadi langkahkan aja kakinya dulu. Nah, ini perusahaannya cukup besar seperti yang dijelaskan Pak Ferna tadi ya. Dia ada di negara yang tanahnya begitu mahal, 1 meter aja itu, waduh, bisa sampai ratusan juta Ibu dan Bapak ya. Tapi luar biasanya FKD sampai ribuan hektar loh. Ah, itu nggak luar biasa nggak? Bagi saya itu luar biasa. Dibanding perusahaan di sana ada di Sulawesi Tengah lah dan lain-lainnya lah. Ya itu kan beda lagi ukurannya. Mungkin 1 hektar, ngambil bahan di mana, ini tanam sendiri, kebun sendiri, olah sendiri. Nah ini hebat menurut saya Ibu dan Bapak ya. Jadi ini yang membuat saya makin, wah FKC is the best lah. Jalankan sambil jalankan, karena industri yang sangat begitu luar biasa Ibu dan Bapak ya. Yang dicari di semua kalangannya, mulai dari orang hamil sampai lanjut usia, semua butuh, mulai dari segi produk welfare-nya, kesehatannya, sampai skincare-nya. Nah, jadi cewek cowok bisa pakai. Standarnya GMP loh Ibu dan Bapak. GMP itu bukan standar yang orang bilang sembarangan, bukan standar SNI, masih di atas lagi standar dunia. Nah, mau ragu apa lagi Ibu dan Bapak ya? Nah, terus didukung itu pernah katakan tadi, pemateri katakan, terus mendapatkan sertifikat halal juga. Jadi mau ragu di mana lagi? Yang ragu itu diri Anda aja sendiri ya. Nah, karena kekuatan produk yang luar biasa sembari kita jalankan bisnisnya, itu testimoni berhadiran di mana-mana Ibu dan Bapak ya. Setiap hari testimoni keluar. Nah, ini saya ambil dari salah satu teman di Facebook. Nah, ini kanker payudara ya. Ini penyakit yang mau menakutkan bagi kita kaum wanita ya. Nah, jangankan bilang yang muda kena, yang tua pun bisa kena kalau kita melakukan pola hidup yang tidak sehat dan pola makan yang nggak sehat. Nah, jadi itu gunanya teman-teman sekalian, Ibu dan Bapak sekalian, mengkonsumsi FKC, nutrisi dari FKC, karena dia mampu membuang racun dalam tubuh kita. Jadi mau makan kebablasan makan ini hari, terus makan FKC itu akan diolah, terus dibuang yang tidak dibutuhkan dalam tubuh. Nah, seperti kesaktian ini sangat luar biasa ya menurut saya Ibu dan Bapak ya. Ditaburi sampai kering, terus sudah kering itu penyembuhan dari dalam. Nah, itu
sangat-sangat begitu membantu ya. Nah, ini juga kesaksian yang luar biasa menurut saya ya, saya ceritakan ke teman-teman yang bekerja, karena saya rata-rata punya teman karyawan, nah ini mengalami kecelakaan kerja, kita karyawan nggak tahu ya kecelakaan kerja bisa kapanpun dan dimanapun, karena namanya pekerjaan beresiko ya pasti resiko mengintai juga ya. Nah, mengalami keretakan tulang yang nggak butuh waktu harus tahunan dan sebagainya, ini cuma hitungan minggu loh. Nah, dari 25 Desember 2016 sampai 17 Januari 2017 itu keretakan tulangnya dia ditutupi ya. Jadi ibarat tembok yang retak dia ditempel masuk. Nah, jadi itulah menurut saya proses kerja dari produk ini unik ya. Nah, dia langsung karena partikelnya kecil menggunakan teknologi nano, jadi dia menggunakan partikel kecil seperti air, jadi mudah diserap oleh tubuh langsung ke tulang yang memang putus tulang, Ibu dan Bapak ya. Nah, jadi kalau ada yang kecelakaan apa dan sebagainya mengalami masalah di tulang, ya udah makan produk ini aja ya. Bulan Bapak itu hasilnya luar biasa dan sudah banyak juga testimoni yang saya temukan di lapangan, kecelakaan entah itu bermotor dan naik motor dan sebagainya, mereka bisa sembuh dan kembali beraktivitas dengan normal ya. Nah, pilihannya juga ada di kita sebenarnya Ibu dan Bapak ya. Nah, obat kimia sebenarnya tidak bisa menyembuhkan apa penyebab dari penyakit itu, tapi meredakan bisa. Nah, jadi kalau mau ini Bu dan Bapak ya, ketergantungan obat kimia itu sebenarnya tidak masalah kalau mau ketergantungan seumur hidup, tapi resiko kematiannya kita itu lebih cepat. Nah, kenapa? Karena dia tidak bisa menyembuhkan. Nah, dia hanya meredakan. Jadi ibaratnya seperti luka, dia dikasih bius ya. Nah, jadi sarafnya dibius, jadi tidak akan merasakan sakit dari penyakit itu. Nah, terus kalau kerja produk FKC itu bagaimana? Nah, dia langsung masuk ke titik itu, diangkatlah penyakitnya, dibuang. Nah, jadi pilihannya ada kita mau ketergantungan obat-obatan kimia seumur hidup atau beralih ke yang alami, Bu dan Bapak ya. Nah, kalau saya sih lebih memilih ke alami, mengingat zaman sekarang ya sudah nggak ada yang sehat, mau dari udara yang dihirup, makanan, air, dan segala-galanya, kalau dihantam kimia lagi ya makin berat kerja dalam tubuh ya. Nah, mumpung masih sehat, mumpung masih sempat, jangan sia-siakan sebelum terlambat Ibu dan Bapak ya. Nah, Ibu dan Bapak, walaupun kita punya begitu banyak uang di kantongnya kita, di rekeningnya kita, dimanapun itu, tapi ketika sakit, ranjang termahal itu di rumah sakit. Dan ingat, nggak ada yang mau menggantikan posisi kita ketika itu. Kalau mau bayar seberapa mahal pun orang di luar sana, tidak akan ada yang menggantikan posisi kita. Kenapa? Karena sehat itu mahal, Ibu dan Bapak ya. Mungkin kelihatannya bagi kita yang masih sehat ini enteng ya. Enteng karena menurut saya ini karena saya mengalami banyak kesaksian di lapangannya sehingga membuat saya makin yakin dengan produk FKC. Yang tadinya sudah dokter angkat tangan, minum FKC, mereka bisa sembuh ya. Kesaksian pribadi pun dari saya punya orang tua yang ketergantungan obat kimia karena masalah di jantung dan lain-lainnya, minum FKC Ibu dan Bapak, dia kelihatan lebih awet muda, semua orang sebut dia kelihatan awet muda, sudah 2 tahun ini tidak pernah namanya mau ke rumah sakit atau konsumsi obat kimia berlebihan, paling dikonsumsi sekali-kali aja ya Bu dan Bapak ya. Nah, ketika memang lagi kumat. Nah, ini ketukuran luar biasa bagi saya, berada di perusahaan FKC, pastinya kesehatannya kita sudah pasti akan kantongi. Nah, jadi nggak usah namanya kita jadi karyawan, ada namanya BPJS Kesehatan, apa di FKC itu pokoknya kesehatannya alami, Ibu dan Bapak ya. Nah, terus Ibu dan Bapak seperti saya bilang tadi, ayo buka mata kita tentang kesehatan, buka pikiran kita, jangan terlalu pentingkan dunia ya. Dunia memang penting juga Ibu dan Bapak ya, tapi aset utamanya kita adalah sehat. Nah, FKC ini juga luar biasa menurut saya, tidak kayak bisnis-bisnis di luar sana, mungkin kita cerita-cerita ke orang untuk closing, jadi butuh waktu ya untuk pembukaan, kita bingung harus bagaimana. Nah, di FKC saya sangat begitu pede menawarkan ke orang-orang Ibu dan Bapak ya, karena apa? Ada alatnya. Nah, jadi kita tinggal cerita alat, orang penasaran. Nanti kita tinggal tukaran nomor handphone, ya udah tinggal bikin janji datangi ke rumahnya untuk tunjukkan alat itu. Nah, saya keseringan begitu, saya banggakan alat Ibu dan Bapak ya. Nah, jadi orang bikin bisa penasaran. Jadi kalau mau ke rumah sakit periksa MRI ya, itu nggak murah juga. Dibanding kita punya alat itu cuma misalkan mau bayar ke orang 100.000, murah menurut saya ya. Nah, jadi menurut saya FKC kurangnya di mana lagi Bu dan Bapak ya. Sistem mudah, produk yang oke, perusahaan yang oke, dan juga kita didukung alat yang sangat begitu canggih. Nah, jadi inilah jembatan kita untuk masuk ke orang, untuk closing ke orang-orang Ibu dan Bapak, mempermudahkan closing kita. Jadi kalau ada bilang, aduh FKC mahal dan sebagainya, menurut saya nggak mahal. Karena apa? Isinya itu banyak ya. Sepadan dengan mungkin
produk-produk di luar sana mungkin ya oke harga 200 300-an tapi isinya 30 60 lah paling banyak Ibu dan Bapak ya. Low FKC 400-an sampai 90 biji loh. Itu murah lah kalau mau dibagi per bijinya Ibu dan Bapak ya. Nah, di tengah perusahaan yang hebat, produk yang hebat, pastinya ada juga orang-orang hebat di dalamnya Ibu dan Bapak ya. Bersyukurlah para mentor kita, ya, Pak Injil Sulapium, Pak Iwan Dharma Putra, dan mentor kami semua, Pak J. Juliarto dari Master 8 ya. Beliau membawa FKC hadir ke Indonesia sehingga kita semua bisa ada dalam perusahaan yang sangat the best ini Ibu dan Bapak ya. Jadi kita berikan aplaus dulu yang sangat meriah dari tempat kita masing-masing untuk para mentor kita. Ya, jadi itulah Ibu dan Bapak ya. Percuma perusahaan hebat ya, sistem hebat, produk hebat, tapi kalau mentor-mentor kita di dalam itu masa bodoh dan tidak peduli dengan kita, itu kita juga nggak tahu arah Ibu dan Bapak mau kemana. Nah, walaupun bilang wah hebat, tapi kalau mentor kita tidak hebat itu kita nggak tahu arahnya, kita mau kemana sebenarnya. Bersyukur kita bisa menemukan dan berada di naungan mentor-mentor yang sangat begitu luar biasa, yang mau peduli sampai grup kita ke bawah pun mereka sangat peduli ya, dibanding mungkin bisnis-bisnis di luar sana, mau ketemu apa yang paling tinggi pun apa namanya susahnya minta ampun ya, cuma datang isi pertemuan kasih motivasi Ibu dan Bapak ya, sudah itu pergi. Itu menandakan bahwa dia hanya mau kenyang sendiri. Di FKC bisa menemukan melihat mentor-mentor yang sangat begitu luar biasa, yang sangat begitu care, peduli dengan para leader yang ada di bawahnya. Semoga saya juga bisa mengikuti jejak-jejak para beliau ya Ibu dan Bapak ya. Walaupun mungkin saya masih sangat begitu banyak, saya masih bukanlah apa-apa dalam bisnis ini, tapi saya harus terus melakukan, harus terus mengasah diri, harus terus banyak belajar supaya bisa menjadi seperti mentor-mentor kita bersama ya Ibu dan Bapak ya. Nah, seorang pemenang tidak akan pernah menyerah ya Ibu dan Bapak. Jadi jangan pernah menyerah, yang sudah di dalam bisnis ini jangan menyerah, tetap bergerak, lakukan yang perlu kita lakukan, tetap konsultasi ke upline yang kita bersama Ibu dan Bapak ya, atau ke langsung ke mentornya juga. Nah, jangan pernah menyerah, terserah orang di luar sana mau hengkang, mau pindah dan sebagainya Ibu dan Bapak, tetaplah ada di perusahaan yang tepat. Nah, kita bersyukur karena kelasnya sudah internasional ya, bukan kalau bergerak aja terus. Kalau Ibu dan Bapaknya kita sudah sampai di mana, jangan belum mulai sudah nyerah, bilang saya sudah gagal di bisnis itu. Sebenarnya itu dari diri Anda sendiri sebenarnya Ibu dan Bapak ya. Kami berjuang tidak mengenal namanya pagi, siang, malamnya, pada nginep di jalan, di Pertamina dan sebagainya. Menurut saya itulah perjuangan. Ada harga yang harus dibayar, nggak ada yang gratis Ibu dan Bapak ya. Nah, akhirnya kami berjuang Ibu dan Bapak ya. Nah, di sini juga ya, tapi ini artinya ini rahasia kita dalam ruangan Obo ini Ibu dan Bapak ya, jangan buka kemana-mana ya. Lewat FKC saya baru pertama kali naik pesawat ya. Jadi ini rahasia kita bersama ya. Nah, Ibu dan Bapak ya, saya sangat bersyukur sekali dulu jadi karyawan Ibu dan Bapak. Saya tidak pernah mimpikan namanya mau indah kotanya orang, mau sampai Makassar pun saya tidak berani bermimpi. Nah, di FKC keterlaluan Ibu dan Bapak ya, saya tidak berani bermimpi, tapi mimpi saya ibarat kenyataan loh. Akhirnya saya menginjakkan kaki di pesawat Ibu dan Bapak ya. Kalau orang mau cerita pesawat, wah saya sudah tahu namanya pesawat, saya sudah naik namanya pesawat Ibu dan Bapak ya. Saya menginjakkan kaki ke kota Jakarta Ibu dan Bapak ya. Nah, saya sangat bangga sekali menginjakkan kaki di kantor FKC cabang di Indonesia Ibu dan Bapak ya. Jadi kalau mau bilang FKC itu abal-abal, yang silahkan datang ke cabang untuk negaranya kita di Indonesia ya, ada di Jakarta, itu kantornya luar biasa Ibu dan Bapak ya, semuanya karyawannya welcome semua Ibu dan Bapak ya. Jadi ini kesyukuran luar biasa yang saya rasakan di FKC Ibu dan Bapak. Saya ini cuma dari kampung nggak tahu apa-apa ya, saya pun tinggal di kota berapa tahun nggak berani namanya bermimpi mau pergi jauh-jauh Ibu dan Bapak ya. Cukup saya mimpi bagaimana makan besok. Di FKC keterlaluan Ibu dan Bapak ya, memberikan fasilitas yang sangat begitu di luar dugaan saya, kan bisa naik pesawat kemana-mana. Jadi sekarang bisa booking pesawat kemana-mana itu berkat FKC yang sangat is the best menurut saya. Jadi mau kurang apa lagi sebenarnya Ibu dan Bapak ya. Sebenarnya apa yang kita belum raih dalam hidup kita sebenarnya itu ada dalam diri kita, bukan pada bisnis kita. Karena bisnis kita sudah menyediakannya, tinggal kita aja gimana cara mencernanya, melihatnya. Yang kayak kami ini aja yang belum mendapatkan apa, bisa dibilang sesuatu luar biasa yang melebihi teman-teman sekalian. Kami masih sangat begitu cinta dengan FKC. Bagaimana teman-teman yang sudah mendapatkan reward di dalamnya ya, sangat begitu disayangkan kalau teman-teman tidak mensyukuri akan hal itu ya. Nah, akhirnya bisa jalan-jalan ke luar negeri Ibu dan Bapak ya. Ini saya juga ibarat mimpi ya. Saya kira ini saya sebenarnya jadi mimpi waktu hari. Jadi pas bulan dari Jepang saya cibit-cibit diri saya, wah ternyata ini memang kenyataan Ibu dan Bapak ya. Seperti saya bilang tadi, suatu kesuksesan memang harus ada harga dibayar di dalamnya. Tapi ini menurut saya bukanlah siapa-siapa, saya belum sukses dan sebagainya. Masih
begitu banyak perjuangan saya Ibu dan Bapak ya untuk trip-trip berikutnya, karena kemarin ada beberapa yang sempat tidak sampai targetnya Ibu dan Bapak ya, tapi itu kembali ke diri kita masing-masing lagi bagaimana perjuangan kita Ibu dan Bapak ya. Jangan salahkan bisnisnya, tapi lihat dulu perjuangan kita Ibu dan Bapak ya, sudah sampai di titik mana. Nah ini menurut saya suatu luar biasa. Teman-teman saya pada bilang, weh, kok sudah injak luar negeri? Saya bilang, iya karena kita ada di perusahaan yang tepat Ibu dan Bapak, kita nggak jadi karyawan, coba saya bertahan jadi karyawan, tidak akan saya dapatkan hal-hal seperti ini ya. Nah, seperti kata Jack Ma, jika kamu taruh pisang dan uang depan monyet, pasti monyet akan pilih pisang, karena dia nggak tahu bahwa uang itu sebenarnya bisa membeli pisang yang sangat begitu banyak. Nah, begitu pun juga kadang dengan teman-teman saya tawarkan peluang ini, mereka nggak mau, mereka malah bingung sendiri, mereka malah kalau saya telepon mereka tidak aktifkan nomor dan tidak mengangkat apa dan sebagainya. Tapi ketika saya bilang saya butuh orang seperti ini, kau mau tidak kerja untuk saya begini, wah mereka langsung bilang gaji berapa dan sebagainya. Itulah Ibu dan Bapak ya, kita harus ubah mindset kita dari sekarang, ubah pola pikir kita dari sekarang Ibu dan Bapak ya, jangan jadi seekor monyet ya, mohon maaf ya Ibu dan Bapak ya. Nah, oke, yang terakhir Ibu dan Bapak ya, ini pengalaman pribadi juga saya saat sharing Ibu dan Bapak ya, kalau kita mengatakan bahwa SKC itu susah, menurut saya susahnya ada di mana? Susahnya itu ada di diri kita sebenarnya, apakah mau atau tidak. Nah, ini saya dari luar kota Ibu dan Bapak ya, kebetulan musim cengkeh yang gambar gelap ini. Ini ada sepasang suami istri ya menggunakan motornya juga nggak ada lampunya, udah tengah malam lagi langsung nyali kendaraan. Ini depan belakang ini karung, isinya karung di motornya itu cengkeh Ibu dan Bapak ya. Tapi kebetulan tahun lalu ini cengkeh ini drop harganya ya, itulah resikonya Ibu dan Bapak ya. Ini nggak selamanya bilang wah petani itu jaya, enggak juga ya. Akhirnya cengkeh drop harganya, mau enggak mau tetap diambil karena kebutuhan Ibu dan Bapak ya. Kalau nggak diambil belum tentu menjamin akan berbuah selanjutnya kalau buahnya nggak dibersihkan. Nah, yang foto berikutnya Ibu dan Bapak ya, kita juga bisa belajar bahwa ketika bisnis itu ini waktu di awal-awal di Palopo ini ya di awal-awal itu begitu dicari sampai kemana-mana. Nah, akhirnya karena saking banyak beberapa, kalau kau nggak kuat, dan ini beliau ini sudah menunggu karena dalam kota sangat begitu banyak pesaing, akhirnya beliau memilih menjual di pinggiran kota. Nah, itulah yang harus kita lihat juga dalam bisnis Ibu dan Bapak ya. Kita bersyukur ada di perusahaan yang tepat, di tim-tim yang hebat ya, yang mau memandu kita, mau mengajarkan kita, mau melihat kita untuk sukses ya. Jadi tanpa harus bersaing satu sama lain Ibu dan Bapak ya, artinya bersaingnya dalam hal positif ya. Nah, kita juga harus belajar dari pola kerja cicak dan laba-laba ya. Dimana Bapak Ibu dan Bapak memilih ada di cicak itu dia pasti akan menunggu untuk makanannya datang Ibu dan Bapak ya. Apa kita mau jadi seperti itu, menunggu di rumah untuk makanan datang ke kita, saya rasa mungkin kita bukan seekor cicak ya. Nah, jadi kita harus mempunyai mental sikap seperti laba-laba. Jadi laba-laba membangun asetnya melalui sarafnya. Jadi walaupun aset kita belum jadi sekarang Ibu dan Bapak, tapi terus kerjakan. Ya, seperti yang biasa teman-teman bilang, kerjakan bagianmu, selebihnya dari Tuhan yang kerjakan. Nah, ketika laba-laba membangun aset, bangun tidur, mau makan yang kecil, kurus, montok kah, duluan itu nggak masalah. Karena sudah ada dalam asetnya Ibu dan Bapak ya, mau nggak kayak laba-laba? Kalau saya secara pribadi sangat-sangat begitu ingin ya Ibu dan Bapak, tinggal dari diri saya bagaimana saya bekerja lebih giat lagi. Kalau saya sih lebih suka Ibu dan Bapak ya kerja kayak tuyul ya, nggak ada suara tapi ada kerjaannya, dibanding ada banyak suara tapi nggak ada kerjaannya Ibu dan Bapak ya. Saya sih lebih senangnya kayak gitu ya. Oke, seperti yang dijelaskan para pemateri kita tadi, pilihan untuk bergabung ada di sekarang ada di 3 cara ya, mau bergabung rame-rame di keluarga tidak masalah. Nah, sekarang apalagi ada promo gratis alat Ibu dan Bapak, manfaatkan sebaik-baiknya ya. Nah, ketika Ibu dan Bapak ingin bergabung, mari hubungi para pengundang Anda yang mengajak Anda ke dalam Kobo ini untuk mempertanyakan lebih lanjut Ibu dan Bapak ya. Oke, buat keputusan yang tepat, selamat bergabung dalam tim. I promise that you'll never find another like me.